Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yesi Puji Astuti, NIM 1705510149 dari kelas A1 Manajemen. Nah, di sini saya akan mendiskusikan tentang tugas dari forum diskusi 11 pada sistem informasi manajemen. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa setiap organisasi atau perusahaan selalu mengembangkan sistem informasinya? Ayo, mengapa? Yuk kita bahas. Halo, hai, selamat datang di Yesipa Channel. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. Aku tungguin ya. Terima kasih semuanya. Sebelum kita masuk ke pokok bahasannya nih, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi tersebut untuk menunjang dalam pengambilan keputusan manajer. Nah, langsung ke pokok bahasannya ya. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengembangan sistem informasi. Pengembangan informasi sendiri sering disebut dengan pengembangan sistem atau system development. Jadi, yang dimaksud dengan pengembangan sistem adalah penyusunan sistem yang baru untuk menggantikan yang lama secara keseluruhan dan memperbaiki sistem yang telah ada. Nah, teman-teman, hal tersebut dilakukan karena adanya masalah tidak efisien dan sebagainya. Sistem informasi sendiri adalah aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan permasalahan dalam manajemen dan memanfaatkan kesempatan atau opportunity yang timbul dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. Nah, teman-teman, perkembangan organisasi sendiri juga dipengaruhi oleh produktivitas, reliabilitas, dan mentabilitas. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, ada faktor teknologi eksternal, yang kedua ada bisnis eksternal, yang ketiga ada teknologi internal, dan yang keempat ada bisnis internal. Teknologi eksternal sendiri meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berada di luar organisasi tersebut. Nah, kalau bisnis internal itu dipengaruhi oleh market atau pasar dan juga pelanggan tersebut, atau pelanggan organisasi lah, bisa dikatakan begitu. Lalu teknologi internal yang mempengaruhi sistem informasi dengan pengembangannya itu ada teknologi yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, contohnya seperti software, hardware, aplikasi, dan juga infrastruktur dari perusahaan atau organisasi itu. Selanjutnya, kalau bisnis internal itu meliputi struktur organisasi, infrastruktur, proses, sumber daya manusia, dan budaya dari perusahaan itu sendiri. Lalu mengapa sih perusahaan melakukan pengembangan terhadap sistem informasinya? Nah, pengembangan organisasi sendiri bertujuan untuk mencatat proses transaksi yang berhubungan dengan penjualan dan juga persediaan agar proses bisnis tersebut dapat berjalan dengan lancar dan efisien dong tentunya. Lalu metode yang digunakan dalam pengembangan suatu organisasi atau perusahaan itu studi pustaka, metode analisis, dan juga perancangan. Oke teman-teman, gimana, udah paham bukan mengenai kenapa sih organisasi harus selalu mengembangkan sistem informasinya? Nah, demikian diskusi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.